Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali Dialog Khusus Pariwisata kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Pungki Inggoro. Pada sore hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita mengenai Baja Fast, Batam Jazz Fashion dari Batam menuju dunia. Telah hadir di studio dua orang narasumber kita sore ini. Yang pertama adalah Ibu Indina Putri Fajar selaku prinsipal atau founder dari Baja Fast Batam Jazz Fashion. Selamat sore Bu Indina. Selamat sore. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Narasumber kita selanjutnya adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, tentu saja Bapak Ardi, Dr. Andes Ardi Winata atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Bang Ardi. Apa kabar? Kabar baik, Unggi. Udah sering kali ya ketemu di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Batam TV yang sangat luar biasa. Baik pemirsa Batam TV, langsung saja kita berbincang mengenai Baja Fast Batam Jazz Fashion dari Batam menuju dunia. Selamat datang dulu nih buat Ibu Indina dan juga Pak Ardi di studio Batam TV. Ini topik yang sebenarnya menarik banget karena Baja Fast ini sudah terselenggara sejak tahun 2007 ya Bu Indina, betul ya? Dan kayaknya crowd-nya juga menarik terutama karena jazz. Orang tuh agak asing sebetulnya ya kalau bicara soal jazz karena cukup segmented, terutama di Batam. Nah, pertanyaan ini sebenarnya mau kita tanyakan ke Bu Indina dulu nih. Bu Indina, sebenarnya apa sih inspirasinya di awal lahirnya Baja Fast ini dan apa korelasi antara acara ini dengan budaya atau kreativitas di Batam sendiri ini, Bu Indina, silakan. Awalnya cerita dulu lagi ya. Awalnya itu dulu kita ada komunitas nih, Batam Jazz Forum. Batam Jazz Forum, BJF. Itu sempat bikin gigs lah setiap bulan gitu-gitu. Nah, saya juga termasuk di situ, termasuk salah satu foundernya juga sama teman-teman bikin itu, dan itu acara itu cukup bergengsi lah sebenarnya. Benar-benar mengangkat Batam itu menjadi salah satu pionirnya jazz gig sebenarnya di Indonesia tanpa kita sadari loh gitu. Jadi setelah beberapa tahun itu diperbincangkan tuh di pusat. Batam itu termasuk salah satu pionirnya untuk bikin jazz gigs lah. Tapi setelah lihat beberapa tahun itu berjalan, ininya tuh marketnya ya segitu-segitu aja ya, gitu aja ya. Terus sampai saya berpikir ini gimana caranya stretch out market gitu. Karena kan kita sebenarnya si komunitas ini kan tujuannya memviruskan orang menyenangi jazz lah, misalnya gitu. Kupingnya familiar dengan musik jazz. Terus tapi memang ada persepsi mengenai jazz bahwa jazz itu musik berat lah, musik mahal dan sebagainya gitu. Which is sebenarnya itu salah banget gitu loh, karena artinya jazz itu sebenarnya adalah improvisasi. Kita suka dengar orang bahasa Sundanya tuh jazz it up katanya gitu kan. Nah, itu kan artinya ya udah kita improve deh, kita improvisasikan. Sebenarnya dari situ. Jadi saya pikir ini mesti diimprovisasi. Saya coba collab pada saat itu karena fashion Indonesia di Batam juga belum masuk gitu, belum terlalu dipahami di sini, karena kiblat di sini tahun itu tuh masih ke Singapura lah, mostly Singapura dan Hong Kong. Saya coba bawa fashion Indonesia, saya kawinkan dengan musik jazz. Musik jazznya ini juga pop jazz sih sebenarnya gitu. Jadi yang enak di kuping, yang mudah dicerna di kuping untuk masyarakat di Batam. Awalnya sih itu sih Mbak Pungki. Jadi nggak ada keinginan apapun yang besar-besar, hanya kepingin ada gigs yang bagus di sini. Kita juga bawa fashion ke sini. Akhirnya kita punya pemikiran, kenapa nggak Batam itu bisa menjadi salah satu fashion hub-nya Indonesia.
Jadi orang nggak usah jauh-jauh nih belanja ke Jakarta, orang ke Batam aja gitu. Window display-nya di sini gitu. Itu sih, jadi nggak muluk-muluk sebenarnya itu dari situ. Baik, Bu Indina. Tadi saya menangkap saat Ibu mention mengenai tahun 2007 itu ya, awal pertama itu saat kiblatnya ke Singapura dan Hong Kong untuk fashion dan untuk musik bagaimana supaya bisa stretch out market. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan Ibu, itu kan sebetulnya hal yang challenging ya Bu ya, untuk mengawinkan antara fashion dan juga musik. Meskipun pada saat fashion show pasti ada iringan musik. Pasti. Nah, terutama ini karena musik jazz, bagaimana kemudian event fashion ini bisa menggait market yang sebetulnya bukan market jazz, tapi dia market fashion. Kemudian bisa terinvite untuk akhirnya, oh saya mau nonton dong Baja Fest, gimana tuh Bu ceritanya? Iya. Oke, di 2007 kita bikin tuh. Kita gini, udah kita coba, kita harus test case ya. Test case, kita hanya bikin 3 jam gigs itu di Novotel. Pas ngeliat itu juga desainernya juga cuma satu, desainer nasional Leni Agustin, sama kita ada putra daerah waktu itu Windy Rahman, anaknya Pak Rahman Usman lah itu. Kemudian itu Windy itu salah satu sekarang dia fashion directornya majalah Bazaar Singapura. Saya minta Windy untuk hadir situ dengan koleksinya. Waktu ngelihat itunya, lihat pengunjungnya yang datang hadir itu mukanya beda-beda. Nggak seperti kalau kita bikin si gigs jazz yang sebelum ini yang tiap bulan ada. Batam Jazz Lebih banyak perempuannya dan lebih oke. Dah 2007 stop dong kita, karena kita semuanya orang kerja namanya juga komunitas kan ya Pak. Jadi kita semua punya usaha masing-masing lah gitu. 2016, nah kemudian masuk ASEAN Jazz tuh kan, udah ASEAN Jazz, terus ASEAN Jazz berhenti. Apa nih, kita mesti berbuat sesuatu gitu kan. Oke, kita bikin lagi nih pemanasan lagi dengan si Baja Fest ini tahun 2016. Itu hanya 1 malam dan hanya beberapa jam, karena kita start dari jam 5 kita udah buka open gate dengan harapan orang belanja dulu. Karena itu pasti ada pop-up shopnya kan dari baju-bajunya si desainer gitu. Itu benar-benar tidak tanpa diduga luar biasa, crowdnya beda lagi gitu, dan banyak fashionista gitu yang hadir di situ, yang awalnya mereka juga aduh jazz ya berat ya, tapi aku pengen lihat ininya sih desainer ini, lihat bajunya lah gitu. Ternyata itu bisa ke situ, dan itu adalah goalsnya memang, dan akhirnya fashionista yang tadinya memang mereka nggak ngerti ya jazz tuh ya, nggak mau pusing lah gitu istilahnya gitu. Aku tahu lagu ini gitu. Oh, Marcel tuh juga masuk jazz, karena waktu itu guest star kita adalah Marcel. Marcel itu masuk, ya Marcel tuh masuk pop jazz gitu. Saya dibantuin selalu sama Bang Ardi. Kita nggak akan mungkin bisa berdiri gini kalau nggak ada Bang Ardi, Bang Guntur, itu semua supporting kita bener-bener gitu. Baik, Bu Indina, karena sudah mention nama Bang Ardi, maka kita alihkan pertanyaan selanjutnya ke Bang Ardi. Ini tadi menarik banget Bu Indina. Nanti kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya ke Pak Ardi Winata. Pak Ardi, pandangan Anda mengenai Baja Fest ini, apa hubungannya event ini dalam mempromosikan Batam sebagai destinasi wisata budaya dan kreatif? Kalau nanya hubungannya banyak sekali. Silakan. Bagaimanapun saya sangat appreciate dengan Mbak Dina, nih teman lama, kakak lah ya. Kalau saya panggil senior yang ya mewarnai Batam sangat luar biasa ya. Dari beliau juga kita dari awal bersama Mbak Dina di Batam Tourism Promotion Board, Mbak Dina ya, sampai ke event-event. Jadi kalau ditanya hubungannya gimana, dari mana ya kita mulainya, banyak sekali hubungannya. Jadi yang jelasnya bahwa Baja Fest ini sebagai kreatif event dari Mbak Dina ini sangat luar biasa. Kalau kekinian, padahal hampir berapa tahun ya, berapa tahun, 7 tahun ya Mbak ya, 17 tahun yang 17 tahun yang lalu 17 tahun lalu itu belum dikenal itu istilahnya kreatif, ekonomi ya, kreatif, tapi Mbak Nina sudah ya, inovatif belum, pada saat itu belum digabungkan di dalam kepariwisataan. Nah sekarang saja baru mulai ada 3 namanya. Kita pertama harus adaptasi 3A,
kita harus berkolaborasi, dan satu kita harus inovasi ya. Jadi Mbak Dina sudah duluan gitu. Nah, sudah duluan. Nah, sampai dengan tahun ini masih melaksanakan, itu sangat luar biasa. Jadi kalau dibilang hubungannya dengan pariwisata, bahwa event yang baik itu adalah event yang sustainable atau lebih kita annual ya, Mbak. Ya. Jadi ini Bajafas salah satu event yang setiap tahun hampir dilaksanakan, Mbak ya. Ya, kecuali ada hal-hal yang press mayor seperti COVID kemarin ya. Kemudian kita mulai merencanakan kembali, dan alhamdulillah tahun kemarin juga kita laksanakan. Nah, itu hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua, bahwa Kota Batam ini oleh Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, itu mendeklar bahwa Batam ini adalah kota pariwisata. Jadi apabila sudah mendeklar kota atau daerahnya itu sebagai kota pariwisata, itu harus cek, bukan kujuk-kujuk langsung wah kota pariwisata gitu. Kota A kami kota pariwisata, kota B kami kota pariwisata. Mungkin bisa di-declare, tapi sebagai customer, wisatawan domestik, wisatawan mancanegara atau masyarakat setempat itu harus cek. Ceknya 3. Pertama harus dicek aksesnya, accessibility-nya itu, baik itu darat, laut, udara, maya ya, internet dan sebagainya. Kalau Batam sangat masif sekali, Mbak Dina ya. Banget. Jalannya, nanti flyover macet juga nggak ada, dilebarin apa. Artinya nilai jual Batam itu sangat luar biasa di mata dunia, bukan di mata kita aja ya. Udah banyak bilang wah jalannya 5 lajur, 2 jalur kedepannya, yang mungkin insya Allah sampai 2029 ya. Kalau clearnya, kalau saya mengcopy bicaranya Pak Wali, Pak Haji Muhammad Rudi itu mengkopinya sampai 2029 kayaknya baru clear semuanya. Itu yang pertama. Kalau bandar udara kita bertaraf internasional, sementara mungkin banyak bandara-bandara se-Indonesia ditarik status internasionalnya. Kita malah kita tingkatkan. Itu yang pertama, akses. Kedua, amenity. Saya sangat appreciate Mbak Dina ini nggak sembarang loh milih tempat kalau melaksanakan Bajafas. Memang di awal-awal kita di hotel, Mbak ya. Dulu ya itu baru ya kita coba test case dulu katanya. Tapi test case-nya makin luar biasa, dipilih karena ini adalah event kreatif yang bukan hanya menjual musiknya, fashionnya, tapi juga venue kali Mbak ya. Nah, boleh saya sebut kali ya sekarang? Boleh ya. Jadi udah dapat satu tempat yang catching banget ya. Enak banget kalau kita lihat fashion, kita menikmati musik, mendengarkan, kayaknya dukung banget suasananya tuh. Yaitu di Mbak bilang deh di mana? Ayo di mana? Di Panbil ya. Panbil Eko Edu Park. Nah, itu sangat luar biasa suasananya. Ya. Dapat banget kalau saya bilang suasana hutannya dapat, pohon-pohon yang gede, dingin, kemudian kita bisa pokoknya dapat banget gitu ya. Itu yang pertama. Artinya bahwa event ini sudah memenuhi A yang kedua. Tadi akses, sekarang amenitas. Jadi amenitinya juga dapat gitu. Di samping mungkin hotel-hotel kita kalau mendatangkan musisi-musisi jazz dari luar, dia bisa pilih apa saja. Mau pilih Marriott boleh, ini saya sebut brand nggak apa-apa lah ya. Montego boleh, ataupun nanti sponsor siapa silakan nanti bisa. Karena amenitasnya, kemudian juga shoppingnya, tempat hiburannya, kemudian restoran, amenity kita sudah sangat lengkap. Dan yang ketiga, ini dia hubungannya. Apa hubungannya? Adalah atraksi. Jadi sebagai kota pariwisata, di samping saya bilang akses, amenitas, atraksi. Kita punya 258 atraksi selama tahun 2024 ini. Itu juga bertambah. Ada event yang direncanakan 1 bulan, 2 bulan, jalan. Artinya event. Nah, salah satu event yang terbaik adalah Bajafas. Ya. Yang market luarnya dapat, karena indikator keberhasilan dari pariwisata Batam ada 2. Bagaimana orang seramai-ramainya datang ke Batam,
dan bagaimana orang selama-lamanya datang ke Batam. Tadi saya baru rilis ya dari kepala dinas badan Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Luar biasa. Ya, hunian hotel kita udah hampir 70 lebih tasenya pencapaian PAD ya. Kemudian restoran, tempat hiburan, 3 aja tuh. Artinya ini ada jejaring ya, mata rantai. Event dibuat, hotel penuh, hotel terisi. Jadi kalaupun kita berada di semua event, termasuk event terbaik ini adalah Baja Fest, itu merupakan tanggung jawab dari kita ya. Kita harus support event organize, komunitas, apalagi ini di bidang musik ya. Itu kaitan kedua, bahwa atraksi buatan, atraksi budaya, dan satu lagi atraksi alam. Jadi atraksi ini atau event ini merupakan kaitan dengan pariwisata. Nah, kaitan ketiga itu apa? Music ya, ini banyak kaitannya nih. Music itu adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Music. Kemudian kedua, fashion. Nah, di samping film, radio, kemudian games, komunikasi visual, kemudian 17 subsektor itu ada arsitektur, ya banyak kriya, kuliner. Jadi ini kaitannya. Artinya event ini sangat event pariwisata banget kalau kita istilahkan. Karena menampilkan musisi-musisi dengan genre jazz ya, yang kalau tadi bilang berat, easy kok, enak banget ya jazz itu. Baik yang alirannya apa, mau smooth boleh, mau fusion juga boleh, banyak aliran-alirannya, silakan ya. Apalagi ditambah dengan fashion yang juga menampilkan desainer lokal ya. Ini keangkat banget dari 2007. Sekarang kita sudah banyak desainer lokal yang baik ya. Itu pasti salah satunya karena inspirasi dari Just and Fashion. Dulu mungkin menghadirkan desainer dari luar, sekarang kita di Batam juga sudah banyak ya. Ada Batik Batam yang dimotori oleh Bu Wakil Gubernur kita ya, Ibu Haja Marlin, seperti itu. Jadi banyak sekali musisi jazz kita juga sudah tumbuh. Ini perdata ya Mbak Dina ya, Pungki. Saya sebagai kepala dinas kebudayaan dan pariwisata itu jalan-jalan ya. Kalau lihat saya di malam hari, jangan ada kesan gimana. Saya melihat bagaimana perkembangan ke tempat hiburan dan sebagainya. Itu di setiap tempat hiburan itu mereka menyediakan atraksi musik. Kalau istilahnya tuh home band lah ya. Saya ingat beberapa tahun dulu, mungkin dari 2007 itu home bandnya itu didatangkan dari Filipina. Kemudian didatangkan juga dari Bandung, Jakarta, ada yang macam-macam ya dari luar. Tetapi hampir di semua tempat hiburan kita sekarang itu adalah produk Batam sendiri. Ini sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin juga salah satu adalah jasa baik atau efek dari 2007 Baja Fest ini digelar. Ya, yang tadi juga Mbak Dina menyinggung Asian Jazz Festival juga kita salah satu. Ini saya nggak apa-apa ya saya bilang bahwa Asian Jazz Festival itu bidannya juga ini Mbak Dina sebenarnya ya, yang juga kita berpikir bagaimana bisa kita gelar lagi ya Mbak ya. Akhirnya Sheila Majid bisa hadirin ya, walaupun tidak di Asian Jazz Festival tetapi di Baja Fest ya yang tahun kemarin. Nah ini dia kaitan, dan mungkin masih banyak lagi ya, banyak lagi yang saya bilang kuliner, karena di Baja Fest itu juga kita menyediakan bazar ya Mbak ya, dan yang hal-hal lain. Itu kaitan-kaitannya Mbak. Jadi event Baja Fest ini adalah satu event terbaik yang menjadi andalan dari Kota Batam. Ya, seperti itu. Baik, Pak Ardi, menarik sekali antara venue yang atmosfer dan ambience-nya jazz banget, dapat banget, dan tentu saja mengenai aksesibilitas, amenities dan juga atraksi. Sayangnya kita harus jeda pariwara dulu nih. Nanti kita akan sambung lagi setelah iklan ini ya, Bang Ardi dan Mbak Indina. Baik pemirsa Batam TV, dialog khusus pariwisata akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Inspirasi Kepri. Saksikan laporan laga cabang olahraga kontingen Kepulauan Riau dalam Supremasi Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumut. Dalam program acara Jurnal PON ke-21 Kontingen Kepri di Batam TV. Tayang sejak tanggal 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Jurnal PON 21 menyajikan informasi terkini, cepat, dan akurat. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV kembali lagi di program Dialog Khusus Pariwisata, masih dengan narasumber kita pada sore hari ini Ibu Indina Putri Fajar dan juga Bapak Dr. Andes Adi Winata. Masih membahas mengenai Bajafas Batam Jazz Fashion dari Batam menuju dunia. Bang Ardi tadi udah menjelaskan nih hubungannya antara Bajafas dan juga bagaimana event ini bisa menarik turis untuk datang ke kota Batam, dan pastinya ada banyak sekali challenge ya Bu. Kalau kita bicara mengenai event itu nggak mungkin ibaratnya kayak kita menjentikan jari terus jadilah event. Yang mau saya tanyakan lagi-lagi, karena jazz ini adalah musik yang segmented ya, tidak semua orang familiar mendengarkan jazz. Yang mau saya tanyakan Bu, weakness-nya apa nih Bu pada saat Ibu mau menggarap event ini, dan juga challenge-nya apa pada saat Ibu mau menggarap event Bajafas ini? Silakan. Banyak sekali ya, nggak apa-apa sih. Itu kan kayak bangun, sebenarnya bikin Bajafas itu pertama itu non-profit, dia non-profit event. Jadi ini bukan korporasi. Bajafas itu komunitas. Jadi di dalamnya nih cabutan-cabutan sebenarnya. Teman-teman yang mau belajar masuk di situ digodok nih sama aku sih sebenarnya gitu lah, godok. Karena saya juga melihatnya gini, kamu nggak akan selamanya di sini. Satu hari kamu akan memegang sesuatu. Karena saya gitu, karena itu yang saya terapin di perusahaan saya gitu loh gitu. Nah mungkin dasarnya pengusaha sih kali ya. Jadi agak ini mentalnya agak mesti baja. Nah memang kesulitan pertama itu adalah manpower gitu di sini, SDM.
saya nggak tahu ya, mentalnya apa ya, kurang gigih ya gitu ya. Jadi kalau nggak boleh ketemu down sedikit. Jadi kalau udah turun gitu, kita di mana-mana bikin event nggak mungkin dong satu kali terus langsung choose profit, nggak mungkin gitu ya. 2016 ya saya buka-bukaan di sini ya boncos, itu pasti kan. Yang pegang tuh udah gimana gini, tapi saya kasih semangat nih. Nah, pokoknya kita push. 2017 kita profit, alhamdulillah, bahagia nih. Tapi ada kendala, pecah ya itu timnya. Tapi tim intinya tetap, tim inti itu selalu tetap. Kita cuma ber-7 sebenarnya tim intinya. Yang lain tuh semuanya cabutan gitu. Nah itu yang lain pisah anak-anak. Terus udah tahun 2018 kita pegang sendiri nih 7 kayak gitu. Tapi kita dibantu dengan, nah itu lagi SDM-nya yang susah. Jadi mereka kurang apa? Kurang militan. Tadi kayaknya Bang Ardi udah bilang tuh, kurang militan ya. Gitu, militan dan apa ya? Dengan passion gitu kali Bang ya. Apa ya, punya passion yang sama, yang atau mungkin 7 orang ini lebih idealis, ya juga nggak tahu ya, karena berangkatnya 7 orang ini lebih idealis gitu. Jadi mereka yang memang mau buat gigs untuk Batam, karena kita rata-rata gitu, karena kita jadi begini nih karena kita di Batam, at least kita berbuat sesuatu untuk Batam. Sebenarnya as simple as that gitu loh. Nah tapi ya kalau SDM kan beda ya yang lainnya. Nah itu yang kita agak susah, jadi terus berganti-ganti gitu loh, gitu. Itu sih gitu. Cuman Bismillahirrahmanirrahim nih, seneng banget ketemu Panbil Group ini. Ya bahagia banget ya Bang Ardi ya, tempat eventnya bagus, venue-nya bagus, timnya bagus banget, well support banget ke kita, dan kita kolaborasi enak banget. Jadi insya Allah ini 2024 nanti ini, insya Allah bulan November ini kita lebih lebih solid deh kerjanya. Baik, karena tadi membahas mengenai manpower nih, boleh dong saya tanya ke Bang Ardi sebagai Kadisbud Parne Bang Ardi Kota Batam, bicara mengenai challenge pada saat mau membuat event yang sebenarnya tarafnya internasional nih, dan ini sangat potensinya besar sekali untuk menggait turis dari luar gitu. Bagaimana kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini support pada saat Baja Fest ini terselenggara, dari mulai prosesnya sampai akhirnya terselenggara, Bang Ardi, silakan. Jadi apapun event itu kita sangat tergantung kepada mungkin sudut kita daripada publikasi Mbak ya, publikasi. Jadi bagaimana kita mengemasnya. Publikasi yang baik itu harus mengadop yang namanya POP, pra on post atau pasca ya. Artinya sebelum event ini dilaksanakan itu kita sudah gencar menginfokan venue, menginfokan artis, menginfokan apa yang didapat dari event ini ya, sehingga dapat marketnya, nyampe ke semua orang ya. Apalagi sekelas Baja Fest ini mungkin hari ini diinfo, besok udah pada nanya ini saya yakin Batam TV publish seperti ini, Mbak Dina pasti udah kewalahan nanti. Amin. Mau nanya-nanya tiket masuknya berapa, siapa artisnya ya, padahal juga kita sedang, saya tahu Mbak Dina lagi arrange yang terbaik ya ini hari ini. Jadi publikasi itu baik sekali karena pelaksanaan masih berapa bulan, 3 bulan ya, 2 bulan lebih ya. Nggak nyampe loh, 1,5 bulan. 1,5 bulan lah ya. Nggak kerasa. Tanggal 2,5 bulan ini baik sekali. Jadi kemudian nanti pada saat pelaksanaan ya on-nya, dan kita berharap juga nanti kan setelah kegiatan atau event itu dipublish lagi apa yang didapat, mungkin berapa crowd ininya, kemudian bagaimana tanggapan dari artis-artis dari luar atau tamu-tamu dari luar, penonton dari luar, itu yang akan dilaksanakan. Nah, pariwisata kan sifatnya sporting ini, bahwa Mbak Dina yang ini yang benar-benar jadi kita sangat mendukung di acara ini. Pertama, kedua kita bantu mempublish ya dengan baik, semuanya menggunakan media-media yang ada. Dan yang kedua, karena annual sifatnya,
sebenarnya tahun dulu juga sudah ya. Tahun ini kita usulkan menjadi event kementerian, namanya KEN, Karisma Event Nusantara. Jadi tahun ini untuk tahun depan ya kita dorong ini menjadi KEN-nya, Karisma Event Nusantaranya Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dari Batam. Nah, ini mudah-mudahan berhasil sehingga menambah energi ya, power lagi bahwa Bajavas ini menjadikan kekuatan ya event music dan fashion yang ada di Indonesia ya, di samping event-event yang lain. Itu dia yang kita bantu, termasuk mungkin juga regulasi ya, terus mungkin perizinan dan sebagainya, karena kita government pemegang regulasi, ya kita support, dan event ini sangat baik sekali. Di samping itu juga pemasaran Mbak Dina ya, mungkin kita bisa bantu nantinya karena event ini sangat marketable sebetulnya dengan saudara-saudara kita dari Singapura, dari Malaysia, ataupun ekspatriat yang ada di Batam seperti ini. Karena event jazz ini kalau dulu boleh kita katakan mungkin sangat asing ya di telinga, tapi untuk sekelas Batam yang sudah sangat maju seperti ini, itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu malah ya Mbak Dina ya. Apalagi plus ada fashionnya, ini kita masih ditahan Mbak Dina, ini siapa yang akan tampil, desainer mana yang akan itu sengaja buat penasaran ya. Seperti mungkin gitu enggak ya, kita banyak hal yang kita bisa bantu nantinya. Amin. Baik. Amin. Boleh dong Bu Indina di spill dikit wishlistnya. Siapa aja musisinya yang akan tampil supaya pemirsa Batam TV juga nanti baik sudah langsung diplot tanggal 2 dan 3 November ya Bu ya. Diplot aja dulu tanggal 2 dan 3. Boleh pesan tiketnya di sini ya. Boleh. Kita menjual tiketnya di tiket.com. Nah, tiket.com keren kan. Udah keluar sih pre-sale kalau mau, jadi bisa lebih murah. Untuk wishlist tahun ini gini, karena kita jatuhnya itu kan Pak di long weekendnya di Pak Bali. Jadi kita ada Indian Jazz-nya. Jadi mungkin ini bisa menjadi lebih menarik untuk Singapura dan Malaysia ya gitu. Indian Jazz-nya. Terus kita ada Mandarin Jazz. Mandarin Jazz-nya itu dari Malaysia. Tetap jazz. Terus mereka itu lagi happening di Malaysia, di Kuala Lumpur. Terus kalau dari nasional cantik pokoknya. Spill ya. Cantik. Terus karena kita juga di 2 tahun dari tahun lalu kita udah masuk di zero waste event. Jadi guest star kita kali ini juga beliau tuh juga yang salah satu yang peduli lingkungan juga gitu. Jadi event jazz, tahu deh pasti deh, cantik soalnya. Mau di spill Bu? Jangan ya. Wishlist lo, tapi lo ya doain ya semoga semuanya lancar, semua lancar. Mudah-mudahan Andin Aisyah bisa hadir di Batam. Insya Allah. Dengan satu lagi di Jamie Aditya, insya Allah. Wow, baik, saya akan hadir Bu di tanggal 23 udah langsung. Baik, ngomong kita harus break lagi Pak Andri dan Bu Indina. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami akan segera kembali. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal.
Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Saksikan laporan laga cabang olahraga kontingen Kepulauan Riau dalam Supremasi Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh dan Sumut. Dalam program acara Jurnal PON ke-21 Kontingen Kepri di Batam TV. Tayang sejak tanggal 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Jurnal PON 21 menyajikan informasi terkini, cepat, dan akurat. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa, kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata membahas mengenai Bajavas Batam Jazz Fashion dari Batam menuju dunia. Tadi kita udah bicara panjang lebar ya Pak Ardi dan Bu Indina mengenai lika-liku perjalanan Bajavas ini. Ini menarik sekali karena saya melihat ada potensi yang luar biasa karena tarafnya juga internasional, tapi tentu ada challenge pada saat kita mau invite musisi dari luar. Bagaimana kemudian Ibu sebagai founder mengenalkan Bajavas supaya para desainer atau para musisi luar mau berkontribusi, mau bekerja sama dalam event Bajavas ini, Bu Indina. Silakan Bu. Pakai link ya sebenarnya. Kebetulan alhamdulillah link saya itu cukup lebar, luas, baik nasional maupun internasional. Jadi Jakarta lah, terus ya internasional juga. Teman-teman lah, semuanya karena pertemanan. Jadi saya memakai jalur-jalur itu, akhirnya bisa nembus. Nah awalnya kita baru ada musisi internasional itu 2017. Langsung ke tamu-tamu Sheila Majid, dan satu lagi kita ada ASEAN All Star. ASEAN All Star itu sebenarnya mix. Waktu itu ada Jepangnya, ada Malaysianya, ada Singaporeannya, dan ada Tengku Rio. Nah, Tengku Rio itu kan sering di sini kan juga kan, pemain biola itu. Kebetulan itu sahabat saya juga, jadi udah kayak adik sendiri ya. Jadi saya minta tolong untuk membukakan link jalur untuk ke internasional, ke
khususnya ke Malaysia, and then gitu. 2018 itu kita Malaysian All Star kalau dipikir, karena Malaysianya itu banyak banget, itu ada saya rasa 60% itu semua guestnya Malaysia, talentnya Malaysia, dan itu yang keren-keren semua, yang top-top. Jadi kita waktu itu ada Siti Khadijah lagi, ya, beliau itu legend, legend di Malaysia. Kemudian kita ada Steve Thornton itu pemain perkusi, beliau itu pemain perkusinya Michael Jackson dan udah semua deh artis dunia lah berpegang sama beliau. Beliau kebetulan tinggal di Malaysia dan kita undang untuk sini. Terus kita punya Stan Kelvin, which is Stan Kelvin insya Allah akan hadir lagi nih nanti di Baja Fest tahun ini. Stan Kelvin itu keahliannya main tabla. Itu yang saya bilang ada Indian Jazz. Jadinya. Nah, yang serunya dari komentar dari mereka, karena kita nggak pernah dengar kan apa komentar di Malaysia gitu, apa mengenai Baja Fest. Ada beberapa teman-teman musisi di sana yang bilang kalau kamu tahu nggak kalau misalnya kita udah main di Baja Fest, rating kita tuh naik di Malaysia. Dan saya pikir ini wow, saya iya sih gitu ya. Tapi ternyata itu benar, dan itu komen semua teman-teman musisi di sana gitu, musisi jazz di sana. Jadi alhamdulillah that is the beauty of Baja Fest lah ternyata. Jadi kesemuanya lah gitu dapat. Itu sih gitu. Baik, menarik Bu. Tadi juga sempat Bang Ardi mention mengenai publisitas ya. Karena kalau untuk menarik, that's quite easy for you karena memanfaatkan networking. Memanfaatkan dalam sisi positif ya. Positif. So that's quite easy for you. Tapi lalu kemudian Disbudpar juga berkontribusi tentunya bagaimana supaya event ini terpromosikan dengan sangat baik. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Ardi, adakah Disbudpar ini berupaya untuk mempromosikan ke luar negeri, mungkin bekerjasama dengan MC atau bekerjasama dengan Konjen? Iya, benar. Bagaimana? Jadi luas ya, kalau publikasi itu luas. Jadi ini kita tunggu flyer nih, keluar flyernya, kemudian keluar rilisnya, itu kita akan gerak cepat ya, menginformasikan kepada agent ya, termasuk ke Konjen ya. Kita punya Konjen di Johor Bahru. Ya, kita punya juga embassy di Kuala Lumpur, terus jelasnya juga Singapura ya. Artinya kita gunakan segala media yang ada untuk mempromosikan Baja Fest ini ya. Karena kita sangat berharap bahwa di samping penonton atau pengunjungnya dari locally atau kepri juga dari Indonesia ya, seluruh Indonesia, atau yang sangat kita prioritikan itu adalah wisatawan ya, karena event ini sangat marketable. Jadi kalau tadi Pungki bilang gimana ya untuk mendatangkan musisi dan sebagainya, Bu Dina bilang link, mungkin di awal-awal kerepotan kan Pak. Kalau sekarang malah saya lihat itu dong, undang saya dong di Baja Fest ya bilang. Kita ada lirik salah satu artis ya, tapi juga nggak bisa hadir tuh karena dia udah ada schedule dan sebagainya, dan kita pun slotnya juga sudah terisi ya Mbak Dina. Karena setiap kali Baja Fest itu dia punya konsep ya, macam tadi kan sudah mulai tahu kita bahwa nanti ada Chinese jazznya, ada Indianya. Ini kan luar biasa, itu sudah ada konsep-konsepnya, dan konsep-konsep itu tertata rapi di dalam pertunjukan event nantinya, termasuk mungkin nanti fashionnya Mbak ya, dan sebagainya. Nggak mungkin nanti waktu kita di mention bahwa harus pakai dress code ini di apa seperti itu. Saya tahun kemarin ikut nyanyi itu ya dengan Sheila Majid ya, kita ikut nyanyi bareng-bareng. Ya luar biasa lah kalau musik jazz ini, dan mudah-mudahan musik jazz ini membumi ya, menjadi identik dengan Batam ya, sebagai kota yang sangat terbuka ya, dan banyak event-event jazz lain juga digelar di Batam nanti ke depannya seperti itu. Amin.
Saya juga jadi tertarik nih tanya lagi ke Bu Indina. Bicara soal Baja Fest nih Bu, boleh nggak sih di-spill ke pemirsa Batam TV konsepnya yang tahun ini seperti apa nih Bu kira-kira Baja Fest-nya? Apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Pasti beda dong Bu. Biasanya tiap tahun kita memang pasti ada bedanya ya. Jadi ada specialty-nya. Ini tagline kita tahun ini elevate your senses. Elevate. Gitu. Dan untuk karena kita juga sekarang arahnya lebih kepada eco friendly, peduli lingkungan, dan kita kepingin Baja Fest itu menjadi zero waste event, which is kalau kita bilang nggak mungkin, itu bisa kok, mungkin terjadi. Dan ini sebenarnya kalau kita sampai udah di situ, Batam itu akan naik, kota Batamnya ya akan naik nih, karena masalah lingkungan ini sekarang adalah masalah yang sangat seksi di dunia dan sangat sensitif, prioritas dan sangat sensitif gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan ini, kita bisa mengimplementasikan ini, kami berharap kami juga bisa menjadi contoh buat teman-teman IO lain yang bikin gigs gitu di sini gitu. Karena biasanya ada gigs itu pasti ada sampah, itu kan automatically ya gitu. Kita mau bikin kayak gitu, dan di sini kita kolaborasi dengan WCD, komunitas WCD, World Clean Days. Insya Allah juga salah satu dari, mudah-mudahan ini bisa, beliau bisa hadir. Salah satu dari influencer mereka akan hadir katanya di Baja Fest gitu. Beliau adalah influencer nasional untuk WCD gitu nih. Jadi terus yang kedua lagi selain daripada itu, karena kita memang tematiknya adalah elevate your senses. Sense itu kan sense kepada community, kepada environment, kepada arts, ya itu pastilah ya gitu, music segala, which is itu adalah di dalamnya Baja Fest gitu loh. Tapi kita juga memperhatikan aspek-aspek yang lain, yang itu yang perlu kita naikin senses para pemirsa, masyarakat di Batam atau siapapun dia yang akan hadir di Baja Fest. Untuk dari segi fashion, karena hubungannya juga dengan eco-friendly, kita akan meminta salah satu dari regulasi kita untuk fashion designer harus meminimalisir penggunaan material polyester gitu. Jadi lebih mengedepankan material-material yang raw material ya, material-material yang serat alam, itu seperti katun, linen, atau rayon, atau sutra, atau gitu, itu lebih baik itu. Dan yang terakhir, mengedepankan seluruh kain-kain wastra Indonesia. Jadi harus mengangkat kearifan lokal Indonesia. Itu sih terutama mengangkat, kita punya batik, kita punya songket di Kepri, itu yang harus kita elevate gitu. Ini salah satunya saya pakai batik Batam. Oh, keren. Putri Anjani, Ibu. Putri Anjani. Ya, ini punya Putri Anjani. Baik. Tadi Ibu sempat juga mention ya mengenai penggunaan bahan-bahan yang eco-friendly, zero waste, berujung ke situ. Yang mau saya tanyakan, sebetulnya elevate your senses salah satunya juga pasti a sense of the economic. Betul. Nah, secara scope mungkin skalanya kalau jazz ini kan middle up. Bagaimana kemudian Baja Fest bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Batam umumnya supaya bisa juga berkontribusi terhadap sektor ekonomi pada masyarakat Batam secara umum Baja Fest ini. Bagaimana Ibu? Menurut Ibu? Lagi-lagi kembali lagi kita kepada publikasi gitu. Kalau memang kita publikasinya ini kita bisa kejar dengan tepat ya Pak Ardi ya gitu ya, Bang Ardi. Jadi seperti tadi Bang Ardi bilang kan, kalau kita menjadikan kota Batam ini adalah kota pariwisata dengan keseriusan semua stakeholder, itu saya yakin banget bahwa imbasnya itu langsung terasa di para pelaku ekonomi kreatifnya gitu, baik itu hotelnya, pariwisatanya, masih pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatifnya.
Kulinernya jelas kuliner, itu udah pasti kita lihat. Belanja di mall, ya kan ya. Terus banyak yang kena imbasnya itu. Taksi gitu, pasti kan itu juga kedapat kan kebagian. Devisa kita ya semua deh kena gitu loh. Jadi itu memang dari satu ya, event. jadi PR kita tuh bersama-sama ya, publikasi bersama-sama. Batam TV juga adalah publikasi. Jadi saya terima kasih dikasih kesempatan ini oleh Dinas Pariwisata Batam dan juga dengan Batam TV gitu. Karena kita perlu publikasikan ini gitu, dan kita butuh sekali crowd pemirsa yang hadir di Baja Fast itu. Baik, bicara mengenai publikasi, apa yang ingin disampaikan oleh Bu Indina pada pemirsa Batam TV mengenai event Baja Fast ini, supaya boleh dong menggait, menarik minat pemirsa Batam TV untuk hadir nih tanggal 2 dan 3 November di Panbil Eco Edu Park. Iya. Betul. Silakan. Oke. Penjualan kita di tiket.com pastinya. Terus venue kita tuh bagus banget. Itu venue yang luar biasa. Terima kasih untuk Panbil Group pastinya. Support dari mereka luar biasa. Kita ada di Panbil Nature Eco Edu Park. Itu amphitheater yang sangat natural karena kita benar-benar duduk di situ di tengah alam hutan, di tengah-tengah kota Batam yang hiruk pikuk, tapi kita ketemu suasana yang hutan, yang apa ya? Natural. Yang sangat natural banget deh. Nah itu pertama itu. Dan yang kedua, insya Allah line up kita nantinya tidak akan mengecewakan para pemirsa. Line up kita untuk para fashion designer juga tidak akan mengecewakan para pemirsa. Segera hadir, kita punya 2 hari, 2 dan 3. Hari tanggal 3-nya kita ada interaksi yang kegiatan kreativitas, musik, fashion. Ada 7 sektor ekonomi kreatif yang akan ada di situ di tanggal 3 khususnya. Tanggal 2 dan 3, tapi kita lebih fokus di tanggal 3-nya. Itu sayang kalau nggak hadir, tiket kita juga nggak mahal. Mumpung sekarang masih pre-sale, segera buka di tiket.com, 250.000 untuk regular, dan kita punya juga seats untuk festival di mana kalian bisa, kita semua bisa berdiri di situ dekat sekali dengan panggung. Sesuatu hal yang beda lagi dari tahun lalu pastinya. Dari saya itu aja. Terima kasih. Baik. Nah, sebut itu bukan closing statement Bu Indina. Kita ingin supaya menarik jualannya. Saya bisa jualan menarik ya. Dapat nanya tuh di mana mau beli tiketnya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Pak Ardi. Pak Ardi, tanggapan Anda terhadap event Baja Fast ini, sekaligus closing statement nih, Pak Ardi. Silakan. Kalau tanggapan Baja Fast ini sangat luar biasa ya, karena salah satu event yang annual, event yang terbaik itu dilaksanakan secara sustainable setiap tahun annual. Ini salah satu ada Baja Fast, dan kita doakan semoga Baja Fast nantinya menjadi event Ken di tahun depan ya, karena prasyaratnya adalah yang annual setiap tahun. Kita sudah siapkan syarat-syaratnya ya, data-datanya dan sebagainya. Kemudian kedua, karena masih ada waktu kita untuk mempublish kegiatan ini, kita akan bantu terutama mungkin publishnya keluar ya, termasuk juga kepikir tadi ke TV-TV hotel mungkin kita bisa sampaikan, karena banyak tamu-tamu yang dari luar itu yang menginap mungkin di hotel-hotel, jadi kita akan bantu di TV-TV-nya hotel ya, TV in. Terus harapan yang paling luar biasanya Mbak Dina jangan apa ya, jangan give up, jangan apa, pokoknya setiap tahun selagi masih ada Bu Indina, ada Dinas Pariwisata, ada Batam TV, bahwa Baja Fast tetap ada di Batam seperti itu. Dan malah mungkin kedepannya ya mungkin bukan 2 hari, tapi mungkin sampai 1 minggu ya. 1 minggu capek deh. Ke depan ya. Nanti yakin itu akan sampai ke titik itu Mbak Dina ya. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi bagaimana Baja Fast ini semakin tahun semakin cetar membahana. Amin. Seperti itu.
kedepannya. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Andes Ardi Winata, Bang Ardi. Nah, selanjutnya Ibu Indina, silakan Ibu harapan terhadap Bajafas tahun ini dan selanjutnya, sekaligus closing statement boleh Ibu. Oke. Harapan kami dari Bajafas pada nonton dong rame-rame gitu, ke nonton di Panbil tanggal 2 dan 3 November. Sesuatu experience yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena Bajafas itu konsepnya tiap tahun wajib berubah-berubah. Kita nggak boleh stagnan, kita harus dinamis selalu gitu. Apalagi menghadapi generasi-generasi muda ini yang kita harus memenuhi juga selera mereka gitu kan, supaya sama-sama kita sama-sama mendengarkan jazz, sama-sama melihat fashion dan mencintai alam itu sama-sama di tempat nanti tanggal 2 dan 3 November. Jadi dari saya itu aja. Insya Allah semua pemerintah support kita selalu gitu. Kata tadi Bang Ardi kan, saya harus terus nggak boleh give up gitu. Bukan saya dengan tim. Saya terima kasih sama tim saya juga, karena tim saya juga luar biasa gitu. Terima kasih untuk Bang Ardi, terima kasih untuk Batam TV. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Indina dan juga Bang Ardi sudah hadir di studio Batam TV sore hari ini. Baik pemirsa Batam TV, demikian tadi program Dialog Khusus Pariwisata membahas mengenai Bajafas dari Batam menuju dunia. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.